Setiap malam Jumat Kliwon, ada sebuah angkringan yang tiba-tiba muncul di pinggir kota kecil. Nasi kucingnya selalu hangat, teh panasnya menenangkan, dan penjualnya tak pernah menatap wajah siapapun. Mereka bilang, siapapun yang makan di sana akan merasa tenang, seolah semua beban hilang. Tapi kalau benar begitu, kenapa orang-orang yang pernah makan di sana tak pernah pulang lagi? Hujan baru saja berhenti ketika jam di ponsel Reno menunjukkan hampir tengah malam. Udara lembab menusuk sampai ke tulang, membuat napasnya keluar bersama uap putih tipis. Di bawah langit yang berawan kelabu, lampu jalan di gang kecil tempatnya berjalan tampak redup, seolah ikut lelah menemaninya. Ia berjalan tanpa tujuan. Tas ransel hitamnya bergoyang di punggung, berisi laptop, buku catatan, dan kertas skripsi yang belum tersentuh sejak 2 minggu lalu. Reno, mahasiswa tingkat akhir. Ia sudah 3 tahun lebih menempuh kuliah di kota kecil itu. Tapi entah sejak kapan, hidupnya terasa seperti jalan buntu yang panjang. Dosennya tak lagi sabar menunggu revisi. Ibunya di kampung sering menelpon, bertanya kenapa uang kiriman selalu habis sebelum waktunya. Belum lagi hutang kecil yang ia pinjam dari teman kos karena honor freelance-nya tak kunjung cair. Malam itu ia keluar hanya untuk menenangkan pikiran, atau mungkin kabur dari semua masalahnya. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkah kaki yang menjejak aspal basah dan suara tetes air dari atap rumah-rumah tua di tepi jalan. Namun sesuatu membuatnya berhenti. Aroma. Bukan aroma biasa. Wangi nasi hangat yang baru dibakar, sate usus yang sedikit gosong tapi menggoda, dan teh manis panas yang seperti memanggil dari kejauhan. Perutnya langsung berontak, meski tadi malam ia sudah berjanji tak akan jajan di luar lagi. Tapi rasa lapar dan aroma itu seolah menuntunnya, seperti benang halus yang menarik dari balik kabut. Di ujung gang kecil, di antara 2 rumah tua yang tampak kosong, terlihat cahaya kuning redup. Bukan lampu neon, tapi cahaya dari lampu minyak yang berayun pelan ditiup angin. Reno melangkah lebih dekat. Di sana, berdiri sebuah angkringan kecil. Meja kayu panjang dengan bangku sederhana di kanan kiri, tenda kain berwarna biru tua dengan pinggiran hitam, dan tungku arang yang menyala lembut di tengah. Di atasnya, deretan sate usus, tempe bacem dan telur puyuh berbaris rapih di piring logam. Seorang pria tua berdiri di balik tungku, membalik sate dengan gerakan lambat dan tenang. Wajahnya tidak terlalu jelas, tertutup bayangan kain tenda dan cahaya lampu minyak yang menari-nari di permukaan wajahnya. Tapi dari postur dan tangannya yang berurat, Reno bisa menebak, mungkin penjual itu sudah cukup berumur. "Angkringannya masih buka, Pak?" tanya Reno ragu. Pria itu menoleh pelan, seolah baru menyadari kehadirannya. Ia tersenyum samar, senyum yang sulit dijelaskan. Bukan ramah, tapi juga bukan menyeramkan. Tanpa sepatah kata pun, ia menunjuk ke bangku kayu kosong di depan tenda. Reno duduk. Tak ada pelanggan lain. Tak ada suara motor lewat. Hanya desis kecil dari arang dan suara tetes air dari atap rumah-rumah tua di tepi jalan. Penjual itu mulai menyendok nasi ke daun pisang, menaruh sepotong tempe, sambal, lalu membungkusnya rapi. "Minumnya, Nak." Suaranya berat dan serak. "Teh panas aja, Pak." Ia mengangguk pelan. Tak lama segelas teh hangat disodorkan kepadanya. Uapnya naik perlahan membawa aroma melati yang entah kenapa terasa menenangkan. Reno makan pelan. Suapan pertama membuatnya terdiam. Rasanya luar biasa. Hangat, gurih, tapi ringan. Sate ususnya empuk, tidak terlalu asin, dan nasi kucingnya seperti punya rasa yang belum pernah ia cicipi.
Setiap suapan terasa menenangkan, seolah semua beban di kepalanya perlahan luruh. Ia menatap sekeliling. Tak ada tanda-tanda nama atau tulisan di tenda itu. Bahkan tak ada termos atau wadah besar seperti angkringan biasa. Semua tampak sederhana, tapi teratur. Enaknya, suara penjual itu tiba-tiba terdengar. Reno menoleh. Pria tua itu masih tersenyum, tapi matanya kosong. Cahaya lampu minyak membuat bola matanya memantul seperti kaca. "Iya Pak, enak banget malah. Rasanya bikin tenang." Penjual itu hanya mengangguk, lalu berkata lirih, "Kalau tenang, jangan takut kembali ke sini." Reno tertawa kecil, mengira itu cuma basa-basi. Ia mengangguk, menghabiskan makanannya dan menyerahkan uang. Tapi ketika ia melihat ke arah penjual itu lagi, pria tua itu sudah menunduk, membalik sate seperti semula. Udara malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Reno merapatkan jaketnya, menatap sekeliling sekali lagi. Tak ada siapapun lewat. Ia berjalan keluar dari gang itu, masih menoleh ke belakang beberapa kali, memastikan tenda itu benar-benar ada. Dan memang masih terlihat. Cahaya lampu minyaknya berkelip kecil menembus kabut tipis. Tapi ketika Reno sampai di ujung gang dan menoleh lagi, tenda itu sudah tidak ada. Tak ada meja, tak ada lampu minyak, tak ada jejak kaki, hanya bara arang kecil yang masih menyala di tanah, mengepulkan asap tipis ke udara. Reno terpaku beberapa detik. Angin malam berembus membawa sisa aroma sate dan daun pisang hangus. Entah kenapa perasaannya campur aduk antara bingung dan tenang. Ia pulang ke kos dengan langkah ringan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tertidur nyenyak, tanpa mimpi, tanpa kecemasan. Namun di luar jendela kamarnya, di tengah jalan sepi yang mulai kering, terdengar lagi suara gesekan logam dan desis arang. Seperti seseorang sedang menyalakan angkringan lain di tempat berbeda. Dan dari kejauhan, di antara kabut yang turun pelan, cahaya lampu minyak kembali berpendar lembut. Ia mengambil napas panjang, seperti orang kekenyangan setelah bertamu singkat di angkringan buta itu. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Sejak Reno menemukan angkringan misterius yang muncul entah dari mana dan menghilang begitu saja sebelum fajar. Namun sejak malam itu pula, hidupnya berubah sedikit. Anehnya, ke arah yang lebih baik. Ia bangun lebih segar setiap pagi. Kepala yang biasanya penuh sesat oleh skripsi dan tekanan, kini terasa ringan. Ia bahkan bisa tersenyum saat menatap layar laptop. Ide-ide yang dulu buntu, kini mengalir begitu saja. Reno mulai berpikir, mungkin makanan itu benar-benar punya sesuatu. Entah karena bumbunya, atau karena suasananya yang damai. Tapi satu hal yang ia yakini, setelah makan di angkringan itu, pikirannya selalu tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, tanpa sadar, ia menunggu aroma sate yang ia kenal itu datang lagi. Namun malam-malam berlalu biasa, tak ada bau gosong manis di udara, tak ada cahaya lampu minyak di ujung gang. Reno sempat mengira semuanya cuma mimpi. Sampai pada malam Jumat berikutnya, ketika ia sedang mengetik laporan di kamar kos, angin tiba-tiba bertiup dari jendela yang sedikit terbuka. Udara membawa aroma teh panas dan nasi bakar yang sangat ia kenal. Jantungnya berdegup pelan. Ia menoleh ke jendela. Di luar sana, kabut tipis bergulung lembut di antara pohon dan jalan sempit yang basah sisa hujan. Ia berdiri, mengambil jaket, dan keluar tanpa berpikir panjang. Langkahnya seperti dituntun, bukan ke arah gang yang sama seperti minggu lalu, tapi ke arah lain, lebih jauh, lebih sunyi.
Dan di sana, di antara deretan rumah kosong yang tampak seperti sudah lama ditinggalkan, ia kembali melihat cahaya lampu minyak. Tenda biru tua itu berdiri di tempat berbeda, tapi bentuknya sama persis. Bangku kayu yang sedikit miring, bara arang di tengah, dan penjual tua dengan wajah samar. Tanpa berkata apapun, penjual itu menatap Reno dari balik asap arang, lalu mengangguk kecil, seolah sudah tahu ia akan datang. Reno duduk, menatap makanan yang tersusun rapi di depan mata. Ada nasi kucing, sate usus, tahu bacem, dan telur puyuh yang warnanya mengkilap seperti baru dimasak. Ia menyentuh piring logamnya, hangat, seperti baru saja diangkat dari api. "Teh panas ya?" Suara penjual itu berat, tapi terdengar akrab. Reno terdiam sesaat. "Bapak ingat?" tanyanya pelan. Pria tua itu tersenyum samar. Yang mencari ketenangan biasanya selalu kembali. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Reno berdiri, tapi entah kenapa dadanya terasa damai. Ia tak bertanya lebih jauh. Ia makan pelan, menikmati tiap gigitan seolah dunia di luar sana tak lagi penting. Malam itu, seperti malam sebelumnya, tak ada pelanggan lain, tak ada suara motor lewat, tak ada jangkrik pun, seolah menahan nafas. Satu-satunya suara hanyalah desis sate yang dibalik perlahan di atas bara arang dan nafas Reno sendiri. Rasanya seperti berada di dunia lain. Ketika ia selesai makan, penjual itu menyodorkan teh. Uapnya mengepul, menghangatkan wajah Reno yang mulai dingin. Ia menatap minuman itu lama, lalu meneguknya perlahan. Rasanya tidak seperti teh biasa. Ada rasa manis yang halus dan sesuatu di ujung lidah yang sulit dijelaskan, seperti rasa logam tipis bercampur melati. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa itu mengalir dalam tubuhnya. Dalam hitungan detik, pikirannya terasa ringan, beban di dadanya lenyap, suara bising di kepala yang biasanya menjerit tentang tugas dan tanggung jawab mendadak hilang. Yang tersisa hanyalah ketenangan, sunyi yang lembut, seperti tidur di pangkuan seseorang yang tidak pernah marah. Namun saat ia membuka mata, sesuatu berubah. Cahaya lampu minyak tampak lebih redup dari sebelumnya, dan bayangan tubuh penjual itu tampak lebih panjang dari ukuran manusia biasa. Bayangan itu menjulur dari belakang tenda, bergerak perlahan seperti kabut hidup. Reno mengedipkan mata, berpikir itu hanya efek cahaya, tapi ketika ia menatap lebih fokus, bayangan itu tidak memiliki kepala. Reno tersentak kecil. Penjual itu masih berdiri seperti biasa, menatapnya dengan mata teduh dan senyum samar. Namun di lantai, bayangannya tetap tanpa kepala, bergerak sendiri, seperti sedang memutar arang. "Pak." Reno membuka suara dengan ragu. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, penjual itu berkata, "Jangan takut, bayangan hanya menunjukkan yang kau ingin lihat." Nada suaranya lembut, tapi dingin. Reno tak bisa menjawab, ia hanya menunduk, meminum teh terakhirnya sampai habis. Beberapa menit kemudian, penjual itu menatap ke langit. "Sudah hampir subuh," ucapnya pelan. "Angin mulai berubah, saatnya aku pergi." Reno berdiri. "Saya bayar dulu, Pak." Pria itu menoleh sebentar, lalu menggeleng. "Kau sudah membayar dengan ketenanganmu malam ini." Reno terdiam, tak mengerti maksudnya. Namun saat ia menunduk untuk mengambil dompet dan kembali menatap depan, penjual itu sudah tidak ada. Tenda angkringan masih berdiri, tapi kosong. Hanya lampu minyak yang berayun pelan dan bara arang yang perlahan padam. Udara tiba-tiba berubah dingin. Reno melangkah mundur, menatap sekeliling. Gang itu kembali sepi. Ketika ia menoleh ke arah tenda, kain biru tua itu sudah tidak ada. Hanya bekas arang hangus dan bau teh yang samar di udara. Reno memeluk tubuhnya, berusaha mengusir dingin yang menempel di kulit. Namun, di dalam dirinya ada sesuatu yang aneh. Ia merasa tenang, lebih tenang dari sebelumnya, dan di balik rasa tenang itu ada dorongan kecil untuk kembali, bukan karena lapar, tapi karena ia merasa tempat itu memanggil namanya.
Malam itu, Reno kembali ke kos dengan senyum kecil di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa semua baik-baik saja. Namun, dari kejauhan, di tengah kabut yang makin menebal, ada suara seseorang berbisik pelan yang mencari tenang akan kembali. Dan bara kecil di tanah itu masih menyala lembut, seperti menunggu tamu berikutnya. Sore itu, langit kota kecil tempat Reno tinggal berwarna abu-abu. Hujan belum turun, tapi udara sudah menekan, seperti sesuatu yang menahan di antara awan. Reno duduk di teras kosnya, menatap halaman yang becek dan berlumut. Ia sedang menunggu dua temannya, Bima dan Denny, kawan satu jurusan yang sudah lama tak ia ajak nongkrong. Sudah 2 kali malam Jumat Kliwon ia datang ke angkringan itu sendirian. Setiap kali pulang, perasaan tenang itu selalu sama, bahkan lebih dalam. Dan malam ini, entah kenapa, ia ingin berbagi rasa itu dengan orang lain. "Angkringan, bro?" seru Denny begitu sampai, dengan rambut acak-acakan dan sandal basah. Reno mengangguk sambil tersenyum. "Ya, tapi bukan angkringan biasa. Kau bakal suka, tenang banget suasananya, makanannya enak parah." Bima mendengus. "Yang di mana? Jangan bilang di gang ujung kampung, yang sepi itu." Reno mengangguk pelan. "Iya, tapi sumpah, tempatnya beda. Pokoknya, kau harus coba dulu, baru tahu." Mereka tertawa, mengira Reno sedang bercanda. Tapi saat malam mulai turun dan kabut tipis muncul di antara jalan, Reno mulai berjalan duluan, menuntun mereka ke arah yang sudah ia kenal. Udara malam terasa aneh, tak sedingin biasanya, tapi lembab dan menempel di kulit seperti kabut yang tak mau lepas. Jalan menuju gang itu tampak lebih panjang dari sebelumnya. Lampu jalan hanya menyala separuh, sisanya mati, membuat sebagian jalan gelap seperti tenggorokan hitam yang menelan cahaya. Namun, begitu mereka sampai di ujung gang, aroma sate dan teh manis kembali menyeruak, lembut tapi kuat. Denny langsung mengendus pelan. "Wah, ini sih harum banget." Bima ikut tertawa kecil. Nggak nyangka, di tempat sesepi ini ada yang jualan. Dan di sanalah, di antara 2 rumah kosong, berdiri angkringan biru tua itu. Sama seperti sebelumnya, lampu minyak berayun lembut, arang menyala dengan bara merah, dan seorang pria tua berdiri di baliknya. Reno tersenyum lega. Ia merasa seperti pulang. Mereka bertiga duduk di bangku kayu panjang. Penjual itu menatap mereka bergantian, lalu berkata dengan suara serak, "3 porsi ya, nak?" Reno menatapnya kaget. "Iya, Pak. Tapi, Bapak belum saya bilang." Penjual itu tersenyum samar. Yang datang dengan niat baik sudah terhitung sebelum tiba. Denny tertawa pelan. "Wih, Bapak dukun kali?" Bima hanya mengangkat bahu. Namun saat makanan datang, tak ada lagi yang tertawa, karena rasanya benar-benar di luar logika. Sate ususnya lembut, tahu bacemnya manis tapi gurih, dan teh hangatnya seperti menenangkan urat kepala. Denny bahkan sempat menutup mata sambil mengunyah pelan. "Gila, ini enak banget, Ren. Kayak bikin lupa semua capek." Reno mengangguk, ikut tersenyum. "Nah, kan? Aku bilang juga apa?" Tapi entah kenapa, malam itu suasananya sedikit berbeda. Cahaya lampu minyak terasa lebih redup, udara di sekitar mereka lebih pekat. Dan di luar tenda, kabut seperti bergerak pelan, naik turun, seperti bernafas. Bima tiba-tiba berbisik, Ren, kau lihat nggak? Kok nggak ada orang lewat ya? Padahal ini masih jam 9. Reno menoleh keluar. Jalanan gelap, sepi total, bahkan jangkrik pun tak terdengar. Penjual itu tiba-tiba berkata, tanpa menoleh, "Malam ini, angin sedang beristirahat." Kalimat itu membuat mereka bertiga terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Setelah makan, Reno berdiri, merogoh dompet. Tapi penjual itu hanya menggeleng pelan, menatap mereka satu persatu. Yang mencari ketenangan, sudah membayar dengan rasa. Reno tak mengerti maksudnya, tapi ia tidak berdebat. Ia mengucapkan terima kasih lalu berjalan keluar bersama 2 temannya. Udara luar terasa aneh.
lebih hangat tapi seperti menekan dada. Ketika mereka menoleh ke belakang, tenda itu masih tampak berdiri, lampunya berkelip pelan. Namun setelah beberapa langkah, Denny berbisik lirih. "Ren, coba lihat lagi." Reno menoleh, dan tenda itu sudah hilang. Tak ada apa-apun selain kabut tebal dan suara air menetes dari atap rumah kosong. Esok harinya, Reno bangun dengan kepala ringan. Ia masih bisa merasakan aroma teh di lidahnya. Tapi, ada hal yang aneh. Bima tidak masuk kuliah. "Paling masih tidur," kata Denny santai ketika Reno menanyakan. Namun siangnya, pesan singkat dari nomor Bima tak pernah dibalas. Malamnya, ia tak juga muncul di grup chat. Hari kedua pun sama. Reno mulai gelisah. Ia datang ke kos Bima, tapi kamar itu kosong. Tetangga bilang, Bima tidak terlihat sejak Jumat malam. Denny masih menenangkan. "Tenang, mungkin dia pulang kampung. Lagian dia sempat bilang pusing kuliah." Tapi Reno tak tenang. Ada perasaan berat di dadanya, seperti kabut malam itu ikut menempel di pikirannya. Malamnya, Reno duduk di teras kos sendirian. Hujan turun pelan, membasahi sandal dan lantai. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi justru di tengah suara hujan itu, ia mencium aroma nasi hangat dan sate terbakar. Aroma yang sama. Aroma yang muncul setiap kali angkringan itu ada. Dadanya mulai berdegup cepat. Ia berdiri, melangkah ke depan, mencari sumbernya. Tapi tak ada apa-apa di jalan. Hanya angin basah dan suara air yang jatuh di atap rumah. Namun ketika ia menunduk, ada jejak arang hitam di depan kosnya. Kecil, bulat, seperti bekas bara yang baru padam. Reno menatapnya lama tanpa suara. Dalam kepalanya suara penjual tua itu bergema lembut, yang mencari ketenangan, jangan takut kembali. Malam itu, Reno tidak bisa tidur. Ia tahu kalau ia kembali ke sana, mungkin ia akan menemukan Bima, atau justru ikut menghilang bersama rasa tenang itu. 3 hari setelah Bima menghilang, kampus kembali seperti biasa. Mahasiswa lalu lalang, tertawa di kantin, sibuk dengan tugas dan presentasi. Namun bagi Reno, segalanya terasa kosong. Ia duduk di bangku taman kampus sambil menatap layar ponselnya yang sunyi. Tidak ada balasan dari Bima. Tidak ada jejak apapun. Hanya satu hal yang terus menghantui pikirannya. Aroma nasi kucing dan bara arang yang muncul setiap malam sejak malam Jumat itu. Aroma itu muncul di tempat acak, di kos, di koridor kampus, bahkan di dalam kelas yang sepi saat dosen belum datang. Seolah ada sesuatu yang mengikutinya, menunggu ia lapar lagi. Malam itu, Denny datang ke kos Reno dengan wajah pucat. Tanpa basa-basi, ia langsung duduk di lantai dan berkata pelan, "Ren, aku kayaknya tahu sesuatu tentang angkringan itu." Reno menatapnya, jantungnya berdebar. "Apa maksudmu?" Denny menggenggam gelas air dengan tangan gemetar. "Tadi siang, aku nemuin bapak-bapak tukang ojek di ujung gang itu. Aku tanya, 'Pak, di ujung sana masih ada yang jualan angkringan kan?' Dia malah diam, lama. Terus dia bilang, 'Di situ udah lama nggak ada yang jualan, nak. Sejak kebakaran 7 tahun lalu.' "Kebakaran?" "Iya," jawab Denny lirih. "Katanya dulu ada bapak penjual angkringan yang tewas kebakar di tempat itu. Api dari bara sate menjalar ke tenda, tapi anehnya nggak ada satupun tetangga yang dengar teriakan. Semua baru sadar pas pagi. Tenda udah gosong dan tubuh si bapak masih duduk di kursinya, utuh. Cuma matanya aja yang nggak ada." Suara hujan di luar mulai turun perlahan, menetes di atap seng. Reno memejamkan mata. "Jadi maksudmu yang kita temui malam itu?" Denny mengangguk cepat. "Aku nggak tahu, tapi sejak malam itu aku juga ngerasa aneh, Ren. Setiap malam aku mimpi makan di sana lagi. Tapi bukan kamu yang duduk di sebelahku. Yang duduk di situ, Bima." Reno terdiam. Suasana kamar mendadak mencekam. Hujan semakin deras dan lampu sempat berkelip 2 kali.
Di luar, suara petir menyambar, memantulkan bayangan mereka di jendela. Lalu, dari arah dapur, terdengar bunyi celing, celing, seperti sendok jatuh ke lantai. Mereka saling berpandangan. Denny berdiri pelan, menelan ludah. "Itu suara dari dapurmu kan?" Reno mengangguk perlahan. "Iya, tapi aku nggak lagi masak apa-apa." Langkah mereka mendekat perlahan, hati-hati. Reno menyalakan lampu dapur, tapi lampu itu berkelip lalu mati. Gelap. Hanya cahaya kilat yang sesekali menyambar dari luar jendela memperlihatkan dapur yang kosong, kecuali nampan kecil berisi arang hitam di atas meja. Arang itu berasap pelan, dan di antara abu yang menipis tampak huruf terbakar membentuk kata kembali. Denny menjerit kecil, "Ren, ini apaan? Siapa yang..." Belum sempat Reno menjawab, suara di luar jendela memanggil pelan. Suara serak, lembut, familiar. "Masih lapar, nak?" Reno dan Denny terpaku. Suara itu, suara bapak penjual angkringan. Dari balik tirai basah terlihat bayangan seseorang berdiri. Kepalanya sedikit miring, tubuhnya menunduk, dan di tangannya tampak seperti tusukan sate yang masih berasap. Reno spontan menarik Denny menjauh, tapi Denny menolak. "Enggak, Ren, aku mau tahu ini apa," teriaknya sambil berlari ke jendela. Reno menahan napas. "Denny, jangan." Denny membuka tirai dengan keras, tapi di luar tidak ada siapapun. Hanya jalan becek, hujan deras, dan kabut putih menggantung di udara. Ia menatap ke bawah ke arah lantai depan jendela dan melihat satu piring kecil berisi nasi kucing dan sambal tempe basah kuyup oleh hujan. Ia memungutnya, tangan gemetar. "Dia ninggalin ini buat kita." Reno hanya menggeleng. "Buang aja, Den. Tolong buang." Tapi Denny tidak mendengar. Ia terus menatap nasi itu. Matanya kosong, bibirnya bergetar pelan. "Aromanya enak banget." "Denny!" Reno berteriak, tapi terlambat. Denny sudah menyuapkan sesendok nasi itu ke mulutnya. Sekejap, matanya mendelik, tubuhnya kaku, dan dari hidungnya menetes darah segar. Reno menjerit memeluk tubuh sahabatnya yang mulai kejang. Tapi hanya dalam beberapa detik, Denny terdiam. Tubuhnya dingin, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Dan dari luar jendela, terdengar suara tawa pelan, berat, bergetar seperti bara yang terbakar di udara. Yang lapar sudah kenyang. Pagi berikutnya, Reno duduk di depan kos dengan tubuh gemetar. Petugas datang membawa kantong hitam. Denny ditemukan meninggal di kamarnya dengan mulut penuh nasi kucing. Polisi menyebutnya keracunan makanan. Tapi Reno tahu, itu bukan makanan biasa. Ia menatap ke arah ujung gang di mana kabut tipis masih menggantung di udara. Dalam hatinya, suara penjual itu terus bergema, lembut seperti panggilan dari dalam mimpi. "Yang belum kenyang, boleh datang lagi, nak." Langit malam itu tampak kelabu. Awan menggantung berat di atas kota kecil itu, seolah ikut menahan napas bersama Reno yang berdiri di depan kos dengan ransel kecil di punggung. Tangannya bergetar, tapi matanya menatap lurus ke arah gang ujung sana, tempat angkringan itu pertama kali muncul. Sudah 3 hari sejak Denny meninggal. Polisi menyebutnya keracunan, tapi Reno tahu yang sebenarnya. Ia masih bisa mencium aroma nasi kucing yang sama dari pakaian Denny, meski jenazahnya sudah dibawa ke kampung halaman. Dan sejak malam itu, setiap kali Reno menutup mata, ia selalu mendengar suara samar dari kejauhan. "Yang lapar, datang lagi, nak."
Suara itu lembut tapi menusuk, membuatnya tak bisa tidur, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu. Reno berjalan pelan ke ujung gang. Langkahnya menimbulkan suara cipratan air kecil di antara genangan yang memantulkan cahaya lampu jalan. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 malam. Masih ada waktu. Angkringan itu biasanya muncul sekitar tengah malam, malam Jumat Kliwon. Ia berhenti di tikungan tempat Denny dulu bercerita tentang kebakaran. Di sana, tanahnya masih hitam seperti bekas arang lama. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara tiba-tiba menjadi hangat. Aroma arang dan sambal tercium samar, bercampur bau minyak tanah dan daging bakar. Reno menegakkan tubuh, menahan napas. Lalu dari balik kabut, lampu minyak kecil menyala. 1, 2, 3. Kemudian tenda biru lusuh itu muncul perlahan seperti ditarik keluar dari bayangan. Asap putih naik ke udara. Dan di belakangnya, sosok penjual itu kembali berdiri, membelakangi Reno. Tubuhnya membungkuk, tangan kirinya sibuk mengipas arang. Suaranya tenang ketika berkata tanpa menoleh. "Malam, Nak. Lama nggak kesini? Lapar ya?" Reno hampir mundur, tapi ia menahan diri. Suara itu masih sama, tenang, ramah, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Ia menelan ludah dan melangkah mendekat. "Saya cuma mau nanya sesuatu, Pak." Si penjual diam sejenak, lalu tertawa kecil. "Boleh, asal sambil makan. Yang ngomong tanpa makan, bisa haus, bisa lupa arah pulang." Reno menggeleng cepat. "Saya nggak lapar." Tenda itu bergetar ringan. Suara bara mengerang lembut. Kemudian penjual itu menoleh sedikit. Cukup untuk memperlihatkan separuh wajah yang gelap, tanpa mata. Hanya rongga kosong yang menganga, seolah terbakar dari dalam. "Tapi aku lapar, Nak." Reno mundur selangkah. Dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri, berusaha berbicara dengan suara bergetar. "Teman-teman saya, mereka hilang setelah makan di sini. Kamu yang ngelakuin ya?" Penjual itu diam. Lalu dengan gerakan lambat, ia mengambil satu tusukan sate dari bara, mengangkatnya ke depan wajah Reno. Daging itu meneteskan minyak, mengeluarkan aroma sedap yang menusuk hidung. Tapi di sela asap, Reno bisa melihat urat halus dan bentuk jari kecil yang menggeliat di ujung tusukan. "Yang suka datang ke sini cuma cari tenang. Aku kasih tenang. Tenang selamanya." "Berarti Bima dan Denny, mereka sudah kenyang." Suara itu seperti menggores jantung Reno. Ia menatap wajah sang penjual dan untuk pertama kalinya, ia melihat jelas. Kulitnya seperti lilin meleleh, matanya hitam legam kosong, bibirnya retak terbakar. Namun senyumnya begitu lebar, hampir manusiawi. Reno mundur cepat, tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti. Kakinya tak bisa digerakkan. Ia menatap ke bawah. Tanah di bawahnya berubah seperti lumpur hitam yang menempel, menahan kuat. Dari bawah permukaan itu, muncul tangan-tangan pucat, menggeliat, menarik perlahan. Wajah-wajah familiar muncul dari tanah, Bima, Denny, bahkan pelanggan lain yang pernah ia lihat. Mereka berbisik pelan dengan suara serak. "Ayo makan, Ren. Enak, Ren. Tenang di sini." Reno berusaha menjerit, tapi tenggorokannya terasa dicekik udara panas. Dari dalam tenda, penjual itu tertawa perlahan, menunduk sambil mengipas sate yang masih terbakar. "Yang datang tak akan pulang dengan perut kosong, Nak." Reno menutup mata, mencoba berpikir. Di saku jaketnya ada botol kecil berisi air doa dari ibu kos. Ia ingat, wanita itu sempat memberinya sambil berkata, "Kalau ada yang aneh, siramkan ini, biar nggak nempel." Dengan sisa tenaga, Reno mengeluarkan botol itu dan memercikannya ke arah tenda. Air itu langsung mendesis keras seperti menyentuh logam panas.
Asap putih tebal menyembur ke udara dan suara jeritan panjang menggema di seluruh gang. Tenda itu terbakar dari dalam. Sosok penjual berteriak. Tubuhnya retak seperti lilin yang meleleh. Daging-daging sate di atas arang berubah menjadi potongan tangan dan wajah manusia yang mencair bersama api. Reno jatuh tersungkur, menarik napas panjang. Kabut mulai menipis, bara padam. Hujan tiba-tiba turun deras mengguyur sisa tenda yang perlahan menghilang di udara. Namun sebelum semuanya benar-benar lenyap, suara terakhir terdengar di telinganya. Dekat sekali, seolah berbisik tepat di belakang kepalanya. "Kalau lapar lagi, panggil saja aku, Nak. Aku selalu ada untuk yang butuh tenang." Reno menatap tanah yang kini kosong. Tidak ada tenda, tidak ada bekas arang, tidak ada apapun. Hanya bau daging terbakar yang masih samar di udara. Ia tahu semuanya belum berakhir, karena di ujung gang, di bawah lampu jalan yang redup, ia bisa melihat satu piring nasi kucing masih terlegak. Dan dari arah nasi itu, naik asap tipis berbentuk wajah yang tersenyum. Sudah seminggu sejak malam itu, tenda angkringan di ujung gang tak pernah muncul lagi. Namun ketenangan yang Reno harapkan tidak pernah datang. Setiap malam, ketika kota mulai sunyi dan suara jangkrik terdengar sayup, aroma nasi kucing itu kembali, samar tapi nyata. Wangi sambal, daun pisang, dan sate yang dipanggang. Aroma itu muncul di kos, di kelas, bahkan di dalam mimpinya. Dan setiap kali ia mencoba mengabaikannya, perutnya terasa melilit, seperti kelaparan hebat yang tak bisa dijelaskan. Hari itu, Reno berusaha makan di warung biasa. Ia memesan 2 porsi nasi ayam, segelas es teh, dan bakwan goreng. Namun begitu suapan pertama menyentuh lidahnya, rasanya hambar. Lidahnya seperti kehilangan fungsi. Ia makan tapi perutnya tetap kosong. Semakin ia makan, semakin ia merasa lapar. Sampai akhirnya, dari ujung warung ada aroma yang membuatnya berhenti. Aroma arang panas dan daging bakar. Ia menoleh, dan di antara para pembeli, ia melihat seseorang duduk sendirian, memakai topi hitam, wajahnya menunduk. Di hadapannya ada sepiring nasi kucing, persis seperti di angkringan itu. Reno menahan nafas. Ia tahu itu mustahil, tapi aroma itu nyata. Ketika ia menatap lebih lama, sosok itu menoleh. Wajahnya bukan siapa-siapa, tidak punya mata, tidak punya bibir, hanya rongga hitam yang basah. Dan dari lubang wajah itu keluar suara serak yang menggema di kepalanya. "Lapar ya, nah." Reno menjatuhkan sendok dan berlari keluar warung. Udara siang begitu panas, tapi tubuhnya menggigil. Ia berlari tanpa arah sampai tiba di tepi sungai kecil di belakang kampus. Di sana, ia memuntahkan semua yang dimakannya, tapi yang keluar bukan nasi atau air, melainkan abu arang. Reno menatapnya tak percaya. Tangannya gemetar, matanya berair. "Apa yang terjadi sama aku?" Ia menengadah ke langit, tapi dunia di sekitarnya terasa berputar. Samar-samar, ia mendengar suara tawa berat. Suara penjual itu menyusup dari dalam pikirannya sendiri. "Yang sering datang pasti kangen, Nak. Angkringan itu enggak di tempat, tapi di hati. Kalau hati masih lapar, aku ada." Malamnya, Reno memutuskan untuk pulang kampung. Ia tak sanggup lagi tinggal di kota yang dipenuhi kenangan itu. Ibu kos menatapnya iba, lalu membungkuskan bekal nasi untuk perjalanan. Reno berterima kasih dengan suara lemah, lalu menutup pintu kamarnya untuk terakhir kali. Namun saat ia mengangkat tasnya, sesuatu jatuh dari bawah kasur. Sebuah tusukan sate yang sudah kering, tapi ujungnya masih mengeluarkan aroma daging bakar.
Reno menatapnya lama, tangannya gemetar. Tapi entah kenapa, lidahnya terasa gatal. Ada dorongan aneh untuk menjilat ujung tusukan itu. Dorongan yang tak bisa dijelaskan. Ia menutup matanya dan berteriak melempar benda itu keluar jendela. Tusukan itu jatuh di halaman, tapi saat menyentuh tanah, bara kecil muncul di ujungnya, menyala pelan seperti nafas hidup. Di kereta malam menuju kampung, Reno duduk diam menatap jendela. Gelap di luar begitu pekat, hanya pantulan wajahnya di kaca yang terlihat samar. Namun pantulan itu perlahan berubah, kulitnya tampak gosong, matanya hitam, dan dari bibir pantulannya muncul senyum yang bukan miliknya. Reno membeku. Pantulan itu berbisik pelan, "Yang lapar harus makan, nah." Kereta berhenti di stasiun kecil. Reno turun, langkahnya goyah. Namun alih-alih menuju rumah ibunya, ia justru berjalan ke arah hutan di pinggir desa. Tanpa sadar, kakinya menapaki jalan tanah yang remang, seolah ada sesuatu yang menuntun. Hingga di ujung jalan itu, ia melihatnya lagi. Tenda biru lusuh berdiri di tengah gelap, dikelilingi pepohonan tinggi. Lampu minyak bergoyang pelan, dan di balik tirai kain, ia melihat siluet penjual itu sedang menyiapkan tusukan sate. Suara bara terdengar lembut, seolah memanggilnya pulang. "Yang lapar, pulang aja ke sini, nak." Ia berdiri terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya, jantungnya berdegup kencang. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Bukan ketakutan yang ia rasakan, melainkan rindu. Rindu pada aroma nasi, pada suara kipas sate, pada rasa tenang yang dulu membuatnya lupa semua masalah. Dan semakin ia mencoba melangkah mundur, semakin kakinya maju ke depan, sampai ia berdiri di depan tenda itu. Penjual itu menoleh, wajahnya masih samar dalam cahaya minyak. Ia tersenyum, lalu meletakkan piring di hadapan Reno. "Selamat datang kembali, nah. Sudah lama nggak makan ya?" Reno tak menjawab. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh yang ia sendiri tak mengerti. Ia duduk perlahan, tangannya gemetar, dan tanpa sadar mengambil satu tusukan sate dari bara yang berasap. Daging itu tampak merah segar, berkilau minyak, dan mengeluarkan aroma yang menusuk hidung. Reno menatapnya lama, lalu memejamkan mata dan menggigitnya. Begitu daging itu menyentuh lidahnya, dunia di sekitarnya runtuh. Rasa hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti bara yang merambat lewat darah. Di dalam kehangatan itu, Reno mendengar suara tawa lembut, seperti ribuan orang yang berbisik di telinganya. "Tenang, sekarang kamu bagian dari kami." Pagi berikutnya, warga desa menemukan sebuah tenda biru kecil di pinggir hutan. Di dalamnya ada alat panggang sate dan piring-piring kosong. Tidak ada orang di sana, hanya kursi kayu yang masih hangat. Dan dari arah tenda itu, tercium aroma nasi kucing yang sangat menggoda, meskipun tidak ada siapapun yang berani mendekat. Subuh belum datang ketika kabut tebal menutupi jalan hutan di pinggir desa. Di tengah kabut itu, aroma nasi kucing tercium begitu kuat, hangat, menggoda, dan anehnya menenangkan. Beberapa warga yang hendak ke ladang berhenti sejenak. Mereka melihat cahaya redup dari kejauhan, seperti lampu minyak yang bergoyang di antara pepohonan. Salah satu dari mereka berbisik, "Loh, kok ada angkringan di sini? Bukannya dulu di kota?" Tak ada yang berani mendekat, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Seorang pemuda bernama Arif berjalan lebih dulu. Langkahnya menimbulkan bunyi gesekan dedaunan basah. Dan di ujung jalan, ia melihat tenda biru lusuh berdiri diam, dikelilingi asap tipis dari arang yang masih menyala. Penjualnya membelakangi mereka, mengenakan jaket abu-abu. Bahu dan tubuhnya terlihat muda, tak bungkuk seperti orang tua. Di atas bara, deretan sate terpanggang perlahan,
meneteskan minyak yang mengeluarkan aroma gurih. "Selamat pagi, Nak," kata penjual itu tanpa menoleh. "Silahkan duduk. Hari ini nasi kucingnya baru matang." Arif menelan ludah. Bapak baru buka warung di sini ya?" Penjual itu tertawa pelan. Suara mudanya serak tapi lembut. "Bukan baru, cuma pindah tempat. Kadang pelanggan lama butuh aku datang lagi." Arif duduk. Tangannya mengambil satu piring nasi kucing yang disodorkan dari balik tirai kain. Hangat, aromanya sempurna. Tapi ada sesuatu yang aneh. Daun pisangnya basah, seperti habis dicuci darah. Ia tak sempat berpikir lebih jauh ketika penjual itu menoleh. Dan saat wajahnya muncul di bawah cahaya lampu minyak, Arif membeku. Itu bukan bapak tua seperti dulu. Itu Reno. Kulitnya pucat abu-abu, matanya hitam kelam, tapi senyumnya sama persis seperti dulu ketika mereka masih satu kampus. "Ren, astaga, Reno." Reno hanya menatapnya sambil tersenyum. "Kamu lapar, Rif? Makan dulu. Di sini nggak ada yang susah, nggak ada yang galau, cuma kenyang dan tenang." Arif mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Tapi kamu udah dibilang hilang, Ren. Orang-orang nyari kamu kemana-mana." Reno menunduk, menatap sate yang masih berasap. "Aku nggak hilang. Aku cuma pulang. Dulu aku juga lapar. Sekarang aku yang nyuapin." Arif berdiri dengan panik. "Kamu bukan Reno, Dini gila." Namun sebelum sempat kabur, tangan Reno sudah memegang pergelangannya. Kulit Reno dingin, seperti batu nisan yang baru diguyur hujan. Reno mendekat. Matanya menatap lurus tanpa kedip. "Kamu temanku dulu, Rif. Jangan pergi. Sekali makan, kamu bakal ngerti. Aku janji, gak bakal lapar lagi." Arif berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi seketika tanah di bawahnya berubah lembek seperti lumpur panas. Dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat yang menarik kakinya ke bawah. Wajah-wajah itu muncul bergantian. Bima, Denny, bahkan pelanggan lama yang pernah mampir ke angkringan. Semua tersenyum dengan mata kosong. "Makan, Rif, biar tenang." Jeritan Arif memecah kabut pagi, tapi tak ada yang datang menolong. Ketika suara itu menghilang, kabut menutup lagi. Dan di tengah keheningan, hanya terdengar suara kipas sate yang bergerak pelan, ritmis, menenangkan. Siangnya warga menemukan bekas angkringan di pinggir hutan. Hanya ada bara yang sudah padam, piring kosong, dan aroma nasi yang tersisa. Tak ada tanda-tanda orang, tak ada tenda. Namun di tanah, mereka menemukan dua pasang jejak kaki. Satu besar, satu kecil, menuju arah sungai. Kepala desa memerintahkan agar tempat itu ditutup. Namun malam berikutnya, kabut kembali turun, dan suara tawa kecil terdengar dari arah hutan. "Yang lapar, silahkan datang." Minggu-minggu berikutnya, laporan orang hilang mulai bermunculan. Semua sama. Terakhir dilihat di sekitar jalan menuju hutan itu. Polisi datang, menelusuri jejak, tapi tak menemukan apapun. Namun, satu hal selalu sama. Di tempat terakhir korban dilihat, selalu ada piring daun pisang kosong dan sisa bara kecil yang masih hangat. Beberapa warga bersumpah mereka melihat penjual muda berwajah pucat duduk di balik tenda biru. Yang lainnya berkata, mereka hanya melihat kursi kosong yang berayun sendiri. Suatu malam, seorang nenek tua yang sedang mencari cucunya mendengar suara dari dalam hutan. "Bu, aku di sini, Bu." Nenek itu berlari mengikuti suara itu. Suara yang ia kenali, suara cucunya yang hilang 2 hari lalu. Tapi ketika sampai di tengah hutan, ia hanya menemukan tenda biru yang berdiri diam. Lampu minyaknya menyala lembut, dan di atas meja ada satu piring nasi kucing dengan tulisan di daun pisangnya, "Untuk yang rindu." Keesokan harinya, warga menemukan nenek itu duduk di depan tenda dengan mata terbuka, membisu. Di tangannya masih ada sejumput nasi, dan di wajahnya ada senyum tipis. Tenda itu sudah lenyap lagi, hanya tersisa satu tusukan sate yang masih berasa pelan, meneteskan minyak ke tanah.
Sejak malam itu, angkringan itu disebut warga sebagai angkringan gaib. Dan mereka percaya bahwa siapapun yang mencium aromanya di malam Jumat Kliwon berarti sedang dipanggil untuk makan terakhir kalinya. Karena kini, Reno sudah menjadi penjualnya. Dan di setiap tiupan angin, ia berbisik lembut dari dalam kabut. Yang lapar, datanglah. Aku selalu buka untuk yang butuh tenang. Malam itu, langit menggantung berat tanpa bintang. Kabut tipis kembali turun menelan jalan utama kota kecil itu dengan dingin yang menggigit. Namun di sebuah kamar kos di pinggir kota, Nadira menatap layar laptop yang berkedip. File yang baru dikirim seseorang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah video pendek berjudul Angkringan Reno.mp4. Ragu-ragu, ia menekan tombol play. Gambar bergoyang. Suara napas terengah-engah terdengar di balik kamera. Lalu muncul tenda biru, samar dalam cahaya lampu minyak. Ada suara pria yang berbisik, "Reno, kamu di sini?" Suara itu, suara Arif. Beberapa detik berikutnya hanya kabut. Namun tiba-tiba, kamera menyorot sesuatu. Wajah Reno, pucat, tersenyum, menatap langsung ke arah lensa. Lalu layar bergetar keras, diikuti jeritan dan video berhenti mendadak. Nadira menutup mulutnya. Gemetar. Reno adalah sahabatnya. Dan ia sendiri tahu, Reno sudah dinyatakan hilang 2 bulan lalu. Namun yang membuatnya lebih takut adalah kalimat terakhir yang muncul di layar laptop setelah video berhenti. Yang makan di sini tak akan pernah kenyang. Sejak hari itu Nadira mulai menyelidiki. Ia mendatangi setiap orang yang pernah mengenal Reno. Semua bercerita sama. Sebelum menghilang, Reno sering menyebut soal angkringan malam Jumat yang katanya bisa menenangkan pikirannya. Beberapa bahkan mengaku sempat diajak makan di sana, tapi tidak ingat lokasinya sama sekali, seperti memori itu terhapus dari kepala mereka. Hingga suatu malam, seorang tukang ojek online memberinya petunjuk. "Saya pernah antar pesanan ke tempat itu, tapi aneh, pas balik, GPS saya mutar terus, jalannya hilang dari peta." Nadira menelan ludah. Ia tahu ini berbahaya, tapi rasa bersalah karena kehilangan Reno menelannya bulat-bulat. Malam berikutnya, tepat malam Jumat Kliwon, ia memutuskan mencari tempat itu sendiri. Kabut mulai turun saat jam menunjukkan tengah malam. Motor yang ia kendarai melambat karena jalan yang tadinya lurus tiba-tiba bercabang menjadi 2. Salah satu jalannya gelap dan sepi, hanya diterangi satu lampu jalan yang redup. Dari arah sana tercium bau nasi bakar. Aroma hangat khas daun pisang terbakar membuat perutnya bergolak meski ia tahu itu bukan waktu yang tepat untuk lapar. Yang lapar, silahkan datang. Suara itu pelan, lembut, seperti diucapkan langsung ke telinganya. Nadira berhenti mendadak, matanya menatap ke depan. Dan di sana, di balik kabut, tenda biru itu berdiri. Ia turun perlahan. Tangan gemetarnya memegang ponsel, menyalakan kamera tanpa suara. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, dan di baliknya terdengar suara mendesis pelan, seperti daging yang sedang dipanggang di bara. "Selamat malam." Suara itu keluar dari balik tirai. "Sendiri saja, Mbak?" Nadira menelan ludah. "Iya, saya cuma mau tanya sesuatu." "Tanya apa?" "Reno." Suara Nadira bergetar. "Kamu kenal Reno?" Sunyi. Bara di panggangan mendesis lebih keras, seperti ada sesuatu yang menetes ke atasnya. Lalu dari balik tirai muncul tangan yang mengangkat tusukan sate. Potongan dagingnya berwarna agak keabu-abuan. "Aku kenal dia," jawab suara itu. "Dia dulu sering kesini. Sekarang, dia sudah nggak pernah pergi lagi." Nadira mematung. Lalu, perlahan, seseorang keluar dari balik tirai. Reno.
Tapi wajahnya kini seperti lilin yang mulai meleleh. Matanya cekung, kulitnya retak di beberapa bagian, dan di lehernya menggantung kalung kayu yang dulu ia kenakan. "Nadira, akhirnya kamu datang juga." Nadira menahan air mata. "Reno, aku pikir kamu mati." Reno tersenyum lemah. "Aku mati, Nadira. Tapi di sini, aku tenang. Mereka bilang selama aku jualan, aku nggak akan hilang lagi." "Siapa mereka itu, Ren?" Reno menatap panggangan yang menyala. Dari bara itu, terdengar bisikan halus seperti doa yang dilantunkan terbalik. Bayangan-bayangan hitam berputar di sekitar bara, membentuk wajah-wajah samar. Bima, Arif, dan para pelanggan lain yang pernah hilang. "Mereka lapar, Nadira. Selalu lapar. Dan aku harus kasih makan mereka." Nadira melangkah mundur. "Reno, ini bukan kamu. Ini kutukan. Kita bisa..." Tiba-tiba, bara di panggangan menyala terang. Suara-suara di dalamnya berteriak, "Jangan biarkan dia pergi, dia saksi." Reno menjerit kesakitan, menahan kepalanya. Darah hitam menetes dari hidungnya, dan api di sekitarnya mulai berputar membentuk pusaran. "Lari, Nadira, cepat!" Suara Reno berubah berat, seperti dua suara bergabung jadi satu. Nadira berlari tanpa menoleh, menembus kabut dan aroma gosong yang menyesakan. Namun dari kejauhan, ia masih mendengar jeritan Reno mencah malam, diikuti bisikan yang menggema di telinganya. Kalau bara ini padam, semuanya ikut padam, termasuk aku. Nadira jatuh tersungkur di jalan aspal. Saat menoleh, tenda biru itu sudah menghilang. Hanya tersisa bara kecil yang masih hidup di tepi jalan. Ia menatap api itu dan merekamnya dengan ponsel. Dan dari dalam rekaman itu, terdengar suara Reno pelan, "Tolong aku, Nadira." Pagi harinya, kabar heboh. Seorang warga menemukan bekas bakaran kecil di tengah jalan hutan dengan tulisan di tanah, "Yang makan tak boleh pergi." Polisi menyelidiki, tapi video Nadira tiba-tiba hilang dari ponselnya. Namun malamnya, ketika ia memutar ulang file itu di laptop, ia melihat sesuatu yang baru. Wajah Reno menatapnya dari dalam bara, menyebut namanya dengan lirih. Dan untuk pertama kalinya, Nadira sadar, angkringan itu belum berhenti. Bara itu masih hidup, dan selama masih ada yang lapar di dunia ini, angkringan gaib akan terus buka. Hujan turun deras malam itu. Langit seolah membuka luka lama yang meneteskan air ke tanah yang sudah lelah menyimpan rahasia. Nadira berdiri di depan rumah tua di pinggiran kota. Rumah yang disebut warga sebagai tempat asal penjual pertama angkringan gaib. Dindingnya hitam berjamur, atapnya setengah roboh. Namun di depan pintu masih tergantung papan usang bertuliskan samar, "Angkringan Pak Suto." Seorang lelaki tua muncul dari balik pintu. Tongkatnya menyeret lantai kayu yang berderik pelan. "Kamu nyari apa, Nduk?" Nadira menunduk sopan. "Saya Nadira, Pak. Saya mau tanya soal angkringan Pak Suto. Katanya dulu Bapak yang pertama buka." Lelaki itu menatapnya lama. Matanya redup seperti arang yang hampir padam. "Kamu tahu nama itu dari mana?" "Teman saya, Reno. Dia menghilang setelah datang ke angkringan itu." Lelaki itu menarik nafas panjang. Lalu dengan suara berat, ia berkata pelan, "Kalau kamu tahu Reno, berarti kutukannya belum selesai, Di." Pak Suto mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, bukan dalam hitungan angka, tapi waktu yang sudah nyaris dilupakan, ia membuka angkringan pertama di pasar tua. Malam itu, seekor kucing hitam datang membawa sepotong daging di mulutnya dan meletakkannya di depan tungku bara. Sejak hari itu, setiap nasi kucing yang ia jual selalu laku keras. Orang-orang bilang rasanya menenangkan, bikin lupa masalah. Tapi perlahan, pelanggan yang sering makan di sana satu persatu meninggal.
Tubuh mereka ditemukan tanpa darah, matanya menatap kosong ke langit. Pak Suto ketakutan dan menutup warungnya. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, tenda itu muncul sendiri, lengkap dengan bara yang menyala dari dalam tanah. Aku bakar tenda itu, aku kubur tungku baranya. Tapi api itu nggak pernah padam, kata Pak Suto dengan suara serak. Sampai akhirnya, api itu minta pengganti. Pengganti? Tanya Nadira, menelan ludah. Penjaga baru, seseorang yang tenang tapi gelap di hatinya. Dan waktu itu, aku ketemu anak muda bernama Reno. Pak Suto berdiri dengan susah payah, lalu mengambil sebuah nampan tembaga berkarat dari lemari tua. Di atasnya ada segenggam abu hitam dan satu tusukan sate yang sudah mengering. Ini bara asli dari dapur angkringan pertama, Di. Kalau kamu mau bebaskan dia, padamkan bara ini. Tapi ingat, setiap bara menyimpan satu nyawa. Kalau kamu matikan semua, mereka semua akan ikut terbakar, termasuk Reno. Nadira menatap abu itu. Dingin menjalar dari telapak tangannya. Ia tahu kalau bara itu benar-benar masih terhubung ke tenda gaib, maka setiap nyawa yang terperangkap di sana hidup dalam bara ini. Gimana caranya memadamkan tanpa ngebunuh mereka? Pak Suto mengheleng. Satu cara, doa pembalik. Tapi itu bukan doa biasa, harus dibacakan di tempat di mana bara itu pertama kali dinyalakan, di hutan utara. Kalau kamu salah ucap satu huruf, arwah mereka bakal bangkit dan kamu yang akan jadi penjaga berikutnya. Malam Jumat berikutnya, Nadira berjalan ke hutan utara membawa nampan tembaga itu. Kabut menggulung, udara berat dengan bau tanah basah. Sampai di tengah hutan, ia melihat bekas tenda yang dulu berdiri. Kini hanya tanah hitam terbakar dan satu batu besar dengan bekas ukiran tulisan, "Yang tenang, jangan terusir." Ia meletakkan bara itu di atas batu. Tangan gemetar, ia mulai membaca doa dari catatan Pak Suto, campuran bahasa Jawa kuno dan ayat-ayat yang terdengar seperti mantra. Soko geni dadi urip, soko urip bali dari suci, yang artinya dari api lahir kehidupan, dari kehidupan kembalilah pada kesucian. Bara itu mulai bergetar, cahaya merah menyala dari dalamnya, dan suara-suara muncul berlapis seperti ratusan orang berbicara bersamaan. Di antara mereka ada satu suara yang paling jelas, Reno. Nadira, berhenti, jangan lanjut, kalau bara padam aku ikut hilang. Air mata Nadira jatuh, ia berlutut menatap nyala kecil yang masih hidup di abu itu. Ren, kamu gak bisa hidup di antara dua dunia, aku harus bebaskan kalian. Tapi aku takut, Dir, aku masih di sini karena belum tenang. Tenang bukan berarti hidup selamanya di kegelapan, Ren. Bara itu meledak, cahaya merah menelan hutan. Nadira terhempas ke belakang dan di sekitarnya muncul bayangan tubuh-tubuh yang terbakar api hitam. Wajah-wajah mereka, para korban, muncul di udara, menatapnya dengan mata berasap. Reno muncul terakhir, separuh tubuhnya terbakar, tapi senyumnya tenang. Kamu benar, Dir, aku harus tenang. Ia menatap bara terakhir yang menyala di telapak tangan Nadira. Padamkan. Nadira menutup bara itu dengan telapak tangannya sambil berdoa. Suara doa berpadu dengan raungan api dan tangisan arwah yang memudar. Lalu, hening. Kabut perlahan menghilang. Di tanah hanya tersisa abu dingin dan kalung woki kayu milik Reno. Ia mengambilnya, memeluknya erat. Langit mulai terang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tak ada aroma nasi kucing di udara. Seminggu kemudian, Nadira mendatangi rumah Pak Suto lagi. Tapi rumah itu kosong. Tak ada siapapun. Di lantai ia menemukan hanya satu pesan tertulis di dinding dengan arang. Terima kasih sudah memadamkan dapur neraka. Tapi ingat, api tidak mati, hanya tidur. Malamnya, saat Nadira pulang ke kamar kos, ia mencium aroma daun pisang terbakar. Di mejanya terletak satu piring nasi kucing dan tusukan sate yang masih hangat.
Di atas nasi ada tulisan kecil dari serpihan arang, "Untuk yang berani menghapus lapar dunia." Nadira menatapnya lama. Ia tahu kutukan itu belum benar-benar terakhir. Ia hanya menutup mata sementara. Dan dari jauh, di arah hutan utara, bara kecil menyala lagi, seperti nafas yang pelan-pelan hidup kembali. Kota kecil itu tenang malam ini. Tidak ada aroma sate dari pinggir jalan. Tidak ada suara bara yang mendesis. Warung-warung angkringan lain tutup lebih cepat dari biasanya, seolah takut sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai dari balik kabut. Nadira duduk di jendela kamarnya, menatap kalung kayu milik Reno yang kini tergantung di tangannya. Sudah 3 minggu sejak dapur neraka itu ia padamkan, dan semua terasa seperti mimpi panjang yang mulai memudar. Namun setiap malam Jumat Kliwon, mimpinya selalu sama. Reno datang, duduk di seberang meja, tersenyum sambil menuangkan teh panas. Uapnya membentuk wajah-wajah samar yang berbisik di udara. "Kamu udah tenang, Ren?" "Aku udah tenang, tapi mereka belum." Lalu uap teh itu perlahan berubah menjadi asap hitam dan membentuk tulisan, "Lapar itu nggak bisa mati." Sejak malam itu, hal-hal kecil mulai terasa aneh. Kucing-kucing liar berkumpul di depan kos Nadira setiap tengah malam, menatap pintunya tanpa bersuara. Setiap kali ia bangun, di depan pintu selalu ada daun pisang basah, seolah seseorang baru saja membungkus nasi. Suatu sore, hujan turun deras. Nadira berjalan ke pasar untuk membeli lilin. Listrik di rumahnya sering mati belakangan ini. Tapi, di ujung jalan matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti. Tenda biru, lusuh tapi baru, berdiri di bawah pohon beringin tua. Lampu minyaknya menyala redup, dan di dalamnya ada bayangan seseorang sedang mengipasi bara. Aroma sate menyeruak, begitu nyata dan familiar. Nggak mungkin. Dia berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi penuh gemetar. Setiap langkah mendekat, suara bara semakin jelas. Ces, ces, seperti bisikan api yang menyebut namanya, sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan tenda. "Selamat malam, Nadira." Suara itu lembut, hangat, dan tak asing. Dari balik tirai, seseorang keluar. Reno. Tapi kali ini wajahnya tak lagi menyeramkan. Tak ada kulit pucat atau mata hitam. Ia tampak seperti dulu, manusia biasa, dengan senyum kecil yang menenangkan. "Ren," Nadira menatapnya, air mata langsung menggenang. "Kamu kembali, Ren." Reno mengangguk pelan. "Bukan kembali, Dir. Aku dipanggil." Bara itu bangun lagi, tapi kali ini bukan buat mangsa. Ia haus karena tak punya penjaga. "Jadi kamu mau..." "Aku harus jaga lagi." Suara Reno tenang, tapi matanya menyiratkan duka yang dalam. "Kalau nggak ada yang jaga, api itu bakal nyebar. Nggak cuma di hutan, tapi di hati orang-orang. Mereka bakal lapar. Bukan lapar makanan, tapi lapar ketenangan." Nadira menggenggam tangannya erat. "Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Kita bisa lawan kutukan ini bareng." Reno menyenyum, tapi kali ini tanpa kata. Menarik tangan Nadira menuntunnya masuk ke balik tenda. Dan di sana, di atas panggangan besi, bara merah kecil masih hidup, berdenyut seperti jantung. Reno menatap bara itu lama. Bara ini bukan cuma api. Ini amarah manusia, rasa sedih yang gak pernah selesai. Setiap orang yang datang mencari ketenangan, meninggalkan sebagian gelapnya di sini. Dan lama-lama, gelap itu berubah menjadi lapar. Nadira berlutut, menggenggam kalung kayu milik Reno di lehernya. "Kalau begitu, biar aku yang ganti jaga. Kamu udah cukup lama sendirian." Reno menggeleng. "Kamu bukan untuk di sini. Kamu masih punya dunia, tapi aku bagian dari api ini sekarang." Ia menarik tusukan sate terakhir ke bara, lalu menatap Nadira dengan senyum tenang. "Tapi kali ini, aku nggak mau jadi hantu. Aku mau jadi penutupnya." Penutupnya? Kalau bara ini dimakan, api akan padam. Tapi harus ada yang menelannya. Nadira menatap tusukan sate itu. Dagingnya berwarna merah kehitaman, berasap dan berdenyut. "Ren, itu..." Daging dari semua yang terperangkap.
termasuk aku. Reno mengangkat tusukan itu, meniupnya sekali, lalu menatap Nadira. Kalau kamu sayang aku, jangan larang. Ia tersenyum kecil. Aku kenyang sekarang. Lalu ia memakan tusukan itu sampai habis. Bara di panggangan menyala terang, angin berputar dan tenda mulai bergetar hebat. Suara jeritan bercampur doa memenuhi udara. Reno! Nadira berlari menahannya, tapi api sudah membungkus tubuh Reno seluruhnya. Ia berteriak tapi suaranya tenggelam dalam cahaya merah yang menyilaukan. Ketika pagi datang, tenda itu sudah hilang. Di tempatnya hanya ada lingkaran tanah hangus dan satu kalung kayu tergeletak di tengahnya. Nadira memungutnya dengan tangan gemetar. Di kalung itu, kini terukir kata baru. Tenanglah. Sejak hari itu, tak ada lagi orang hilang di malam Jumat Kliwon. Tak ada aroma nasi kucing yang menggoda dari kabut. Orang-orang bilang kota itu akhirnya bebas dari kelaparan yang aneh. Namun setiap malam, kadang terdengar bunyi kipasan sate dari arah hutan. Bunyi yang lembut seperti seseorang sedang memanggang sambil bersenandung. Dan bila angin membawa aroma daun pisang terbakar, warga tahu Reno masih berjaga, sendirian, memastikan tak ada lagi jiwa yang lapar di dunia ini. Bertahun-tahun kemudian Nadira membuka angkringan kecil di tengah kota. Di depannya, tergantung papan kayu sederhana bertuliskan, "Angkringan Tenang Hati." Setiap pelanggan yang datang merasa damai setelah makan di sana. Tak ada yang tahu, di bawah tungku bara yang ia gunakan, tersimpan abu terakhir dari bara Reno. Dan di tengah malam, ketika angin berhembus lewat sela tenda, suara lembut terdengar di telinganya. "Yang lapar, silakan datang, tapi kali ini bukan untuk dimakan."